Ia datang hanya sebagai sopir truk biasa, tapi siapa sangka, di balik setir itu tersembunyi seorang intel Kopassus. Ketika preman jalanan hanyalah pintu masuk ke jaringan gelap para pengkhianat berseragam, satu orang berdarah-darah memilih melawan, bahkan jika itu berarti ia harus melawan institusinya sendiri. Inilah kisah perang dalam senyap, antara kehormatan dan sistem yang korup. Saksikan penuh ketegangan dan keberanian dalam kisah heroik ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Bujang Story Channel, like jika kalian suka ceritanya dan komen saran kalian. Yuk dukung terus channel ini dengan menonton hingga selesai. Karena setiap detik ceritanya penuh makna dan kejutan. Langit Jakarta baru saja menumpahkan hujan sore ketika Serka Yoga Pratama berdiri di depan truk tua Mitsubishi Fuso warna oranye kusam. Catnya mengelupas, kaca spion sebelah kanan retak, dan suara mesinnya menderu parau seperti batuk perokok berat. Tapi itulah kamuflase sempurna, wajah baru bagi seorang prajurit Kopassus yang akan menyusup ke dunia jalanan, menjadi bagian dari mereka yang kerap tak terlihat oleh negara, para sopir truk. Mulai sekarang, kau bukan lagi Serka Yoga. Namamu Yos, sopir truk pindahan dari Medan yang ngangkut bahan bangunan ke arah Jawa Tengah, kata Letkol Derajat dengan wajah keras. Di tangannya tergenggam map merah berisi laporan brutal, sopir patah tulang karena dipukuli preman. Seorang lainnya dibakar hidup-hidup di dalam kabin karena menolak bayar uang keamanan. Tugas Yoga sederhana, temukan, amati, dan hancurkan jaringan mereka dari dalam. Malam itu juga, Yoga menyalakan truk dan melaju keluar dari markas rahasia di Cijantung, mengenakan kaos lusuh dan topi trukir bertuliskan, Kulo Trukir, Loro Raumek. Dia menyusup ke antara truk-truk lain di jalur Pantura, di mana sorotan lampu rem, klakson bersahutan, dan debu jalanan menjadi musik latar malam-malam panjang para sopir. Jalanan bukan cuma aspal, ini adalah dunia liar dengan hukum yang ditentukan oleh yang kuat dan kejam. Di sebuah rest area kecil dekat Subang, Yoga berhenti, mencoba menjadi Yos. Ia menyeduh kopi di warung reyot milik Ko Aseng sambil mendengarkan obrolan para sopir. Di meja sebelah, seorang sopir tua mengeluh tentang uang setoran yang habis karena dipalak preman GRIB. Bayar atau mampus, gitu kata mereka, gumamnya lirih, matanya kosong menatap sisa rokok di tangannya. Yoga hanya mendengarkan, mengangguk, menyembunyikan amarah yang perlahan tumbuh di dadanya. Ia tahu, para preman ini tidak sekadar minta uang. Mereka memukul, menyiksa, bahkan membakar truk jika sopir melawan. Mereka punya jalur, punya kekuatan, dan yang lebih parah, punya backing dari oknum yang tak tersentuh. Tapi Yoga juga tahu satu hal, mereka belum tahu siapa yang baru saja masuk ke dunia mereka. Setiap malam, Yoga menyalakan truk dan berpura-pura menjadi salah satu dari korban. Ia berhenti di titik-titik rawan, mendengar cerita dari warung ke warung, dan mencatat setiap nama, setiap nomor plat motor preman, bahkan tato yang mereka banggakan. Ia membangun peta kekuasaan di kepalanya. Tapi belum saatnya menyerang. Ia harus sabar. Preman seperti ini harus dikikis dari akar, dan akar mereka lebih dalam dari yang dibayangkan. Pada suatu malam, saat ia sedang memeriksa ban truknya di pinggir jalan gelap, sebuah sepeda motor berhenti. Dua pria bertubuh kekar turun dan mendekat. Salah satu menyorotkan senter ke wajahnya. Baru ya, Bang, truk segede gitu, pasti bawa barang mahal. Nggak mau ada kejadian aneh-aneh kan? Yoga pura-pura panik, mengangguk sambil merogoh saku, menyerahkan uang Rp200.000, dan diam-diam menanamkan pelacak kecil di bagian belakang motor mereka. Wajahnya tenang, tapi dalam hati, Yoga tersenyum dingin. Pertemuan pertama sudah dimulai. Preman-preman itu tak tahu bahwa malam itu mereka bukan memalak sopir biasa, mereka sedang mengancam seorang algojo negara yang siap menumpahkan badai. Fajar masih malu-malu menyapa langit ketika Serka Yoga tiba di rest area Palagan 2, sebuah tempat perhentian sopir truk yang dikenal sebagai kandang pembantaian di kalangan pengemudi. Warung-warung reyot berjejer di pinggir jalan, aroma kopi dan oli bercampur menjadi udara yang pekat. Yoga baru saja turun dari kabin ketika suara gaduh dari warung tengah membuatnya menoleh cepat. Teriakan dan bentakan keras terdengar, suara seorang lelaki tua memohon ampun. Ia segera berjalan mendekat, menyusup di antara sopir-sopir yang berdiri mematung. Di depan warung, Pak Tono, sopir tua yang semalam bercerita padanya, dijambak dan diseret ke tanah oleh dua preman muda. Salah satu dari mereka menendang rusuk Pak Tono berkali-kali dengan sepatu boots besi.
3 kali lewat sini nggak setor. Mau cari mati? Ya, lo. Bentak preman itu, diiringi tawa rekan-rekannya yang menonton tanpa rasa bersalah. Yoga mengepalkan tangan, dadanya berdesir kencang. Insting militernya memaksa untuk bertindak, tapi ia tahu, satu langkah ceroboh bisa membongkar penyamarannya. Ia menahan napas, mencatat wajah dan aksen para pelaku. Salah satu dari mereka bertato ular melilit parang di leher, sementara yang lain mengenakan kalung dengan liontin logo GRIB yang mencolok. Yoga menyadari, ini bukan sekadar pemalakan. Ini sistem terorganisir dengan disiplin ala milisi jalanan. Pak Tono terkapar di tanah, darah merembes dari pelipisnya, tangannya gemetar saat mencoba bangkit. Namun tak ada yang menolong. Sopir-sopir lain hanya diam, bukan karena tak peduli, melainkan karena takut. Yoga tahu inilah wajah Indonesia yang terlupakan, ketika rakyat kecil dipaksa tunduk pada hukum jalanan, bukan hukum negara. Salah satu preman menoleh ke arah Yoga dan menghampirinya. Baru, ya, nggak usah ikut campur. Kalau mau aman di sini, bayar. Minimal 250.000 sekali lewat. Yoga hanya mengangguk lemah, lalu mengeluarkan uang sambil menundukkan kepala, berpura-pura takut. Preman itu mencibir, menepuk pipi Yoga 2 kali. Nah gitu, ngerti aturan. Namun saat preman itu berbalik dan berjalan kembali ke kelompoknya, Yoga menyelipkan rekaman suara ke dalam ponselnya. Kata-kata mereka, makian, dan ancaman, semuanya terekam jelas. Ini bukan hanya untuk laporan, tapi untuk pengadilan kelak. Ia tahu, bukti-bukti kecil ini bisa menjadi peluru hukum untuk menumbangkan mereka semua. Yoga membantu Pak Tono berdiri. Tenang, Pak, akan tiba saatnya mereka membayar semua ini, bisiknya lirih, tanpa memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Pak Tono menatapnya dengan mata sayu, penuh luka dan harapan yang hampir padam. Tapi dalam hati Yoga, kobaran bara justru semakin menyala. Dan malam itu, saat truknya kembali melaju di jalanan gelap, Yoga menatap bayangannya sendiri di kaca spion. Ia tahu, perang ini tak bisa dimenangkan dalam semalam. Tapi satu persatu, preman-preman itu akan jatuh. Dan semuanya akan dimulai, dari rest area berdarah ini. Malam berikutnya, serka Yoga memarkir truknya di bawah jembatan layang yang sepi, tak jauh dari simpang menuju Karawang Timur. Udara dingin menyelinap lewat kaca jendela yang setengah terbuka, membawa bau anyir dari gas dan oli terbakar. Di pangkuannya tergeletak peta jalanan dengan lingkaran-lingkaran merah yang baru ia tandai. Setiap lingkaran mewakili lokasi pemalakan, rest area yang dikuasai geng GRIB, dan titik rawan yang telah ditinggali jejak kekerasan. Yoga sedang memburu bukan hanya orang, tapi pola, sistem, dan jaringan kekuasaan gelap yang menguasai jalur logistik negeri ini. Pagi hari, ia menyamar menjadi bagian dari kerumunan sopir yang sedang antre isi solar bersubsidi. Obrolan mengalir seperti arus sungai deras, nama, Bang Jali, Ujang Kobra, dan Pak De Bronto, kerap muncul sebagai tokoh kunci. Bang Jali disebut-sebut sebagai penguasa rest area Palagan 2, Ujang Kobra adalah eksekutor lapangan, dan Bronto, si tua bangka, disebut-sebut sebagai otak finansial di balik perputaran uang hasil pemalakan. Yoga diam-diam mulai memanfaatkan drone mini berkamuflase center yang ia sembunyikan dalam dashboard truk. Setiap malam, drone itu ia terbangkan ke gudang logistik tua yang menurut Ko Aseng dijadikan markas persembunyian mereka. Dari udara, terlihat kendaraan-kendaraan tanpa pelat resmi, para pria bertato mondar-mandir membawa karung-karung misterius, dan beberapa aparat berpakaian preman yang mondar-mandir tanpa pernah dihentikan. Puncaknya terjadi ketika Yoga mengikuti sepeda motor preman bertato ular, motor yang sebelumnya ia tanami pelacak. Ia mengikuti dari kejauhan, menyusuri gang-gang sempit yang berakhir di belakang sebuah bangunan tua bertuliskan PT Nusantara Ekspedisi Raya. Namun bangunan itu sudah lama ditinggalkan secara legal. Di sanalah ia melihat sendiri, sekelompok pria menyiksa seorang sopir muda yang diikat ke kursi, wajahnya berlumuran darah, hanya karena truknya masuk jalur GRIB tanpa izin. Amarah meletup di dada Yoga, namun ia hanya mencatat. Semua direkam. Ia tahu, operasi ini bukan untuk emosi, tapi untuk penghabisan. Dalam laporan harian ke Letkol Derajat, ia menulis, kelompok ini bukan preman biasa. Mereka milisi jalanan dengan struktur, disiplin, dan hubungan dengan oknum dalam. Untuk meruntuhkan mereka, kita butuh lebih dari sekadar kekuatan, kita butuh waktu dan kecerdikan.
Namun waktu itu juga menjadi musuh. Suatu malam, saat sedang memperbaiki baut longgar di bawah truk, ia melihat bayangan seseorang memperhatikan dari jauh. Seseorang yang tidak terlihat seperti sopir. Seseorang yang terus ada di tempat berbeda setiap Yoga berhenti. Ia mulai sadar, penyamarannya tak lagi Simen dulu. Mungkin, para preman itu mulai curiga bahwa Bang Yos bukanlah sopir biasa. Tetapi Yoga hanya tersenyum tipis di balik sorotan lampu kabin truk. Kalau mereka mulai curiga, artinya mereka mulai takut. Dan itu adalah pertanda awal bahwa kekuasaan mereka akan segera berakhir. Jalanan yang selama ini mereka kuasai, sebentar lagi akan berubah menjadi medan perang. Langit sudah gelap pekat saat truk tua Yoga meluncur perlahan melewati tikungan sempit di jalur hutan karet antara Cikampek dan Karawang. Jam menunjukkan pukul 1.42 dini hari, waktu paling rawan menurut para sopir. Malam itu, ia sengaja memilih jalur paling berbahaya, tempat di mana banyak laporan pemalakan brutal terjadi. Di kursi samping, tas berisi uang palsu senilai 2 juta dan ponsel perekam suara ia siapkan. Malam ini, ia bukan hanya menjadi umpan, tapi juga kamera hidup yang menyimpan semua bukti. Benar saja, baru sekitar 15 menit melaju dalam gelap, 2 motor dengan lampu dim hitam muncul dari balik semak-semak dan memotong laju truknya. Yoga menginjak rem perlahan, pura-pura panik. Dari motor turun 3 pria bertubuh kekar, satu di antaranya membawa linggis, satu lagi menyenter langsung ke wajahnya. "Malam, bos. Jalan ini jalur kita. Kalau mau aman, setor sekarang juga. Kalau ngelawan, truk lo bisa kebakar," ucap pria bertato ular yang sama ia lihat memukuli sopir di markas kemarin. Yoga berpura-pura gemetar. Ia merogoh tas dan menyerahkan uang palsu itu. "Ini, Bang, saya cuma sopir biasa. Jangan apa-apain saya," suaranya dibuat bergetar, penuh ketakutan yang dipalsukan. Salah satu preman tertawa meremehkan, merampas tas itu dan memeriksa uangnya. Mereka tak curiga sedikit pun. Saat mereka sibuk menghitung, Yoga menekan tombol di balik setir, mengaktifkan perekam suara sekaligus memotret wajah mereka melalui kamera tersembunyi. Namun situasi berubah cepat. Salah satu dari mereka tiba-tiba naik ke pintu samping, mencoba membuka kabin. "Truk ini terlalu bagus buat sopir kampungan. Buka, gue mau lihat dalamnya." Yoga menahan napas. Kalau mereka masuk dan menemukan radio militer tersembunyi, penyamarannya tamat. Tapi sebelum sempat membuka pintu, suara klakson keras dari arah belakang membelah malam. Sebuah truk tronton melaju dan memberi sorotan lampu terang, membuat para preman panik. Mereka buru-buru kabur, tapi tak tahu bahwa Yoga sudah menempelkan pelacak GPS kedua ke tas salah satu dari mereka. Begitu motor mereka melaju, titik lokasi mereka langsung muncul di peta digital yang terhubung ke pusat komando Kopassus. Yoga menyandarkan kepala ke setir, napasnya panjang. Malam itu ia lolos, tapi nyawanya tinggal seutas rambut. Paginya, di warung Ko Aseng, kabar tentang insiden malam itu sudah menyebar. Beberapa sopir menyebut truk misterius yang ajaibnya lolos dari geng GRIB. Mereka bilang, "Bang Jalil lagi ngamuk. Ada sopir yang berhasil kabur. Biasanya kalau kayak gitu, bakal ada pembalasan," ucap Ko Aseng lirih, menatap mata Yoga dengan rasa cemas yang terselip. Yoga hanya mengangguk, ia tahu, badai sesungguhnya baru akan datang. Dan sore itu, ketika ia berhenti di pinggir jalan untuk memperbaiki rem tangan, sebuah pesan masuk ke ponsel penyamarannya. "Yos, kamu sopir atau mata-mata?" Tulisnya singkat, tidak ada nomor pengirim, tidak ada salam, hanya satu kalimat yang membuat darah di tubuh Yoga terasa dingin seketika. Yoga menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Pesan singkat tanpa pengirim itu lebih dari sekadar ancaman, itu adalah bukti bahwa penyamarannya mulai terbuka. Tapi ia tak panik, sebaliknya, darah prajuritnya justru mendidih. Ia sadar, saat seperti ini adalah titik balik, menyerang atau diserang. Dan malam itu, ia memilih menyerang. Dengan tenang, Yoga menghubungi markas pusat melalui radio tersembunyi. "Target sudah mulai curiga. Saya minta izin untuk pengalihan dan penjebakan," bisiknya. Di ujung sana, Letkol Derajat hanya menjawab, "Izin diterima. Lakukan sesuai prosedur. Tapi ingat, hidupmu sendiri taruhannya." Yoga menutup komunikasi, lalu menyusun skenario. Ia akan umpan preman-preman itu untuk menyerangnya di tikungan setan,
jalur sepi yang dikenal sebagai tempat seringnya truk terguling. Ia menyebar kabar melalui warung-warung dan obrolan sopir, bahwa malam ini truknya akan membawa barang ilegal dari pelabuhan, sesuatu yang pasti menggiurkan bagi para pemalak. Ia pura-pura mabuk di warung, berbicara keras-keras, cukup untuk memancing telinga para informan GRIB. Tak butuh waktu lama, malamnya, truknya diikuti oleh 2 motor dan 1 mobil bak terbuka dari kejauhan. Ketika sampai di tikungan setan, Yoga sengaja mematikan lampu rem dan memperlambat laju truk, menciptakan celah seolah-olah ia sedang kesulitan menanjak. Dan benar saja, 3 kendaraan pengejarnya mempercepat laju, menutup jalur depan dan belakang. 5 preman turun cepat, bersenjata parang dan kayu besi, menggedor pintu truk sambil berteriak, "Turun, bangsat. Malam ini lo mampus." Tapi mereka tak tahu, saat pintu kabin terbuka, yang melompat keluar bukan sopir biasa. Yoga, dengan gerakan cepat dan presisi tempur, menghantam dagu preman pertama dengan sikutnya, lalu berputar dan melumpuhkan 2 lainnya dengan tendangan bertubi-tubi. 1 parang berhasil melesat ke arah lengan Yoga, tapi ia membalikkan tubuh dan menyergap si penyerang ke tanah, membanting kepalanya ke batu hingga pingsan. 1 preman terakhir mencoba kabur ke semak, tapi Yoga mengejarnya. Saat pria itu hampir masuk ke motor, seutas tali baja tersembunyi menjegal kakinya, membuat tubuhnya terjerembab keras ke tanah. Yoga menghampiri dengan napas berat, menodongkan linggis rampasan ke wajahnya. "Kamu tanya aku siapa? Sekarang jawab aku, siapa dalang di balik ini semua?" Preman itu terbatuk darah, bibirnya sobek. Tapi matanya menatap Yoga penuh ketakutan. "Bronto, Pak De Bronto, semua lewat dia. Dia yang biayai, dia yang pegang polisi. Lo gak bakal bisa sentuh dia." Yoga mencatat nama itu di kepalanya. Bronto, nama yang sebelumnya hanya disebut-sebut, kini akhirnya punya wajah yang harus dicari. Dan malam itu, sebelum ia kembali naik truk, Yoga menatap ke langit gelap dan bergumam, "Satu persatu, kalian akan tumbang." Malam itu, jalan raya Cikampek tampak lengang, hanya diterangi lampu pinggir jalan yang remang-remang. Serka Yoga, sekarang Yos, mengemudikan truknya dengan tenang. Ia tahu malam ini adalah babak utama. Berdasarkan info dari pelacak GPS, komplotan GRIB sedang merencanakan pertemuan besar di sebuah tikungan curam yang kerap dijadikan tempat pemalakan. Yoga telah mempersiapkan segalanya, uang palsu, kamera tersembunyi, pelacak, semuanya dalam satu paket perang intelijen. Dia berhenti sekitar beberapa meter sebelum tikungan, menepi lembut dan mematikan mesin. Dari dalam kabin, ia membuka aplikasi pelacak di ponsel yang terhubung dengan pusat Kopassus. 3 titik lebar muncul mendekati. Napasnya melambat, adrenalin mengalir. Inilah momen untuk merebut kendali, bukan hanya sebagai sopir truk, tetapi sebagai algojo bayangan yang siap meneror balik. Suara motor terdengar perlahan, lampu redup mendekat. 2 motor, masing-masing ditumpangi 2 preman, mulai mendekat. Salah satunya membawa boom lamp. Mereka berhenti persis di tengah tikungan, memblokir jalan. "Yos, baru ya, bawa uang atau truk lo bakalan nabrak jurang," bentak salah satu mereka, wajahnya samar dalam sinar lampu. Yoga merasa jantungnya berdebar, ini saatnya. Dia mengambil langkah hati-hati keluar, menyalakan lampu kabin secara tiba-tiba, sinyal untuk tim Kopassus yang bersembunyi di semak-semak pinggir jalan. Preman kaget, mundur serempak dan saling berpandang. Yos menegakkan badan, suaranya tegas, "Ini bukan barang sembarangan, bukan sopir pindahan biasa." Kata-katanya menggema di antara pohon-pohon hutan karet tersebut. Pada komando rahasia, tim turun dari semak, 4 prajurit Kopassus siap dengan senjata pendek mereka. Tanpa aba-aba panjang, 2 preman ditarik ke belakang, diborgol dengan cepat. Sementara motor dan tas uang palsu disita sebagai barang bukti. Tikungan yang selama ini jadi neraka, malam itu menjadi medan pendarahan brutal yang tak terduga. Salah satu preman mencoba kabur, tapi dihalau oleh 3 penembak jitu dari tim. Mereka jatuh terpental, sadar penuh atau tidak, itu bukan urusannya. Yos maju, menatap mata preman bertato ular yang tergeletak. "Ini baru permulaan," gumamnya, suara dingin. Rekaman suara dan kehadiran tim telah membalik keadaan, preman sekarang menjadi sasaran. Setelah situasi terkendali, Yoga memperbaiki barang bukti dan menyerahkan preman ke pos polisi terdekat. Di layar ponselnya, paket data real time dikirim ke pusat. Ia tahu, operasi ini menjadi momentum,
bukti visible akhirnya di tangan negara. Di balik helm yang tertutup, senyuman tipis mereka, rest area berdarah dan tikungan neraka kini mulai kehilangan kekuasaan gelapnya. Saat truk bergerak lagi meninggalkan tikungan, semilir angin malam membelai wajah Yoga. Ia menoleh sekali lagi ke arah semak tempat tim bersembunyi. Di sana, sosok yang mengawalnya mengerling dan memberi anggukan hormat. Sebuah kemenangan kecil, tapi berarti, perang telah berjalan. Dan Yos, mahasiswa Kopassus di jalanan, telah menancapkan awal kehancuran jaringan preman brutal itu. Malam terasa lebih dingin dari biasanya saat Yoga duduk di dalam kabin truknya, memutar ulang rekaman pengakuan preman yang nyaris ia bunuh di tikungan setan. Nama, Pak De Bronto, kini menjadi kunci dari seluruh kekacauan yang selama ini ia selidiki. Tapi sosok itu seperti hantu, tak pernah muncul, tak pernah ada dalam catatan resmi, namun jejak kekuasaannya terasa di mana-mana. Bahkan para preman yang paling brutal pun menyebutnya dengan suara setengah berbisik. Yoga memulai penyelidikan dengan melacak jejak keuangan. Ia berpura-pura menjadi sopir tetap di sebuah pool truk besar, tempat para sopir menyetor uang keamanan setiap minggu. Dari sana, ia menemukan bahwa setoran itu tidak berhenti di kantong preman jalanan, tapi masuk ke rekening atas nama perusahaan fiktif bernama Asteris PT Bima Raya Jaya Asteris, dengan alamat tak jelas di Bekasi. Menariknya, rekening itu terhubung dengan salah satu koperasi pensiunan aparat. Tak butuh waktu lama bagi Yoga untuk menyadari bahwa Bronto bukanlah preman biasa. Lelaki itu dulunya adalah perwira tinggi yang dipecat karena kasus korupsi dana logistik, namun menghilang sebelum sempat dijatuhi vonis. Sejak itu, Bronto membangun kerajaannya di balik layar, menggaji preman jalanan, menyuap oknum aparat, dan mengendalikan lalu lintas logistik melalui pemerasan brutal di jalur darat. Ia menjadi semacam dewa jalanan, tak terlihat, tapi semua takut padanya. Di sebuah malam berangin, Yoga mengikuti salah satu kurir yang ia curigai sebagai penghubung ke Bronto. Pria itu membawa koper hitam yang mencurigakan, dan berhenti di sebuah villa tua di pinggiran Karawang. Dengan drone pengintai, Yoga melihat seorang pria tua duduk di balkon, dikelilingi oleh 4 bodyguard bersenjata laras panjang. Ia tak butuh foto wajah untuk tahu, itulah Bronto. Gerak tubuhnya angkuh, cara merokoknya pelan tapi menekan, seperti seorang raja yang tahu dunia tunduk padanya. Yoga mengatur napas, tahu ia tak bisa gegabah. Pria itu bukan sasaran kecil, jika ia melangkah sekarang tanpa rencana matang, bukan hanya misinya yang gagal, nyawanya pun bisa tamat. Namun saat kembali ke truk, sebuah pesan lain muncul di layar ponselnya, Asteris berhenti sekarang, Yos. Atau JENHZAHMU kami kirimkan dalam peti kayu. Asteris kali ini, disertai foto dirinya sedang membeli kopi di warung 2 hari lalu. Yoga terdiam, mereka tak hanya curiga, mereka sedang memburunya. Di saat yang sama, Letkol Derajat menghubungi lewat frekuensi khusus. Yoga, kami dapat laporan jaringan ini melibatkan tokoh-tokoh yang pernah punya jabatan besar. Kalau kamu terus menyelidiki, akan ada tekanan politik. Tapi kalau kamu siap, kami akan kirimkan satuan bayangan sebagai cadangan. Yoga menjawab tegas, saya sudah terlalu jauh untuk mundur, Komandan. Bronto bukan cuma penjahat, dia kanker di tubuh negara. Malam itu, Yoga tak tidur. Ia hanya duduk di balik kemudi, menatap jalan gelap di depan. Bukan karena takut, tapi karena kini ia tahu siapa musuh sebenarnya. Dan ia bersumpah, walau harus bertaruh nyawa, nama Bronto akan jatuh. Jalanan ini bukan lagi milik para bandit. Langit Karawang gelap gulita saat Yoga memarkir truknya jauh dari sebuah gudang tua yang menurut informasi dari pusat, menjadi tempat pertemuan rahasia antara Bronto dan para kaki tangannya. Gudang itu terlihat mati, dikelilingi ilalang dan bangunan bobrok, tapi dari pantauan drone kecil yang terbang rendah di atas atap, Yoga tahu di dalamnya ada belasan pria bersenjata. Di sudut ruangan, terlihat Bronto duduk tenang di kursi besi, seolah berada dalam ruang tahta. Ia sedang menghitung setumpuk uang dan mengangguk perlahan pada 2 pria yang baru datang membawa map hitam. Yoga tahu, ini saatnya. Namun Yoga bukan datang untuk gegabah. Ia tahu, melawan mereka sendirian adalah bunuh diri. Tapi sore tadi, tim pendukung dari Satuan Intel Kopassus sudah menyusup diam-diam ke sekitar lokasi. Dalam komunikasi sunyi melalui kode, mereka menyatakan siap untuk aksi diam-diam jam 2 dini hari. Jangan tembak duluan, perintah Letkol Derajat melalui saluran frekuensi.
Kita butuh Bronto hidup. Detik-detik terasa seperti meneteskan racun. Jam menunjukkan pukul 1.59 saat Yoga menyelinap masuk melalui sisi belakang gudang. Ia membawa pistol berperedam dan rompi baja tipis di balik jaket sopir lusuhnya. Begitu masuk, aroma busuk tikus bercampur oli tua menyambutnya. Dari balik tumpukan karung, ia bisa melihat Bronto tertawa pelan sambil menamparkan pria muda, seorang sopir, yang sedang diinterogasi karena dianggap mengintai jalur setoran. Saat itu juga, satu preman melihat gerak bayangan Yoga. "Siapa itu?" teriaknya sambil mengangkat senjata. Suasana langsung pecah. Peluru pertama meletus dari sudut gelap, dan bukan dari senjata Yoga. Itu dari Kopassus. Tim pendukung telah menyusup melalui jendela samping dan atap, dan dalam hitungan detik, gudang tua itu berubah jadi medan pertempuran gelap penuh teriakan dan desingan peluru. Tubuh-tubuh berjatuhan, darah mengalir di lantai semen retak. Yoga berlari ke arah Bronto yang mencoba kabur melalui lorong belakang. Namun dua bodyguard raksasa menghalanginya. Pertarungan brutal terjadi. Yoga menghantam dada salah satunya dengan tongkat baja, lalu berputar dan mengunci leher yang lain dalam cekikan lutut. Dengan sisa tenaga, ia melompat, menerjang Bronto yang hampir naik ke mobil. Mereka berguling di tanah, saling menghantam, hingga akhirnya Yoga menodongkan pistol ke kepala lelaki tua itu. "Permainanmu selesai, Bronto," desis Yoga, napasnya berat dan tubuhnya dipenuhi luka. Tapi Bronto justru tertawa kecil. "Kau pikir ini berakhir? Masih banyak yang lebih besar dariku. Kau hanya memotong ranting, bukan akarnya." Yoga memukul wajah Bronto sekali, bukan karena benci, tapi karena ingin diam. 3 menit kemudian, tim Kopassus lainnya datang mengamankan lokasi. Bronto diborgol, dibawa keluar dalam keadaan hidup tapi babak belur. Sementara gudang tua itu penuh dengan senjata, uang, dan catatan gelap yang bisa membongkar jaringan lebih luas. Yoga berdiri di tengah kobaran api kecil di sudut ruangan, matanya menatap kosong ke langit. Ia tahu, malam ini ia menang. Tapi misi ini baru setengah jalan. Subuh menyambut langit Karawang dengan semburat merah darah saat Yoga menyerahkan laporan hasil operasi kepada Letkol Derajat di markas lapangan. Bronto telah berhasil ditangkap, namun ekspresi sang komandan tetap muram. "Kita cuma mencabut salah satu gigi busuk," ucapnya lirih sambil melemparkan map ke meja. "Tapi sarangnya masih utuh. Kau harus tahu, Yos, ada yang bocorkan posisi kita kemarin malam." Kata-kata itu membuat tengkuk Yoga terasa dingin. Pengkhianat. Dan kemungkinan besar, pengkhianat itu bukan dari luar. Beberapa jam kemudian, Yoga dipanggil ke markas pusat untuk menemui pejabat tinggi dari Mabes. Seorang jenderal berpangkat bintang 2 menatapnya dingin di ruang briefing. "Kau bertindak terlalu jauh, Serda Yosafat. Penangkapan Bronto memicu tekanan dari beberapa pihak di kementerian. Ada yang bilang tindakanmu ilegal, provokatif, dan membahayakan hubungan sipil militer." Yoga hanya berdiri tegak. Di dalam hatinya, ia tahu, kata-kata itu adalah alarm bahwa Bronto memiliki pelindung di pusat kekuasaan. Namun sebelum rapat usai, Letkol Derajat masuk dan melempar sebuah flash disk ke meja. Rekaman suara Bronto saat menyebut nama-nama orang dalam, termasuk 1 perwira polisi dan 1 staf Kementerian Perhubungan. Ruangan mendadak senyap. Jenderal itu mengetikkan sesuatu di laptopnya, lalu berkata pelan, "Kita akan lanjutkan secara diam-diam. Tapi jangan harap dukungan terbuka. Ini jadi operasi dalam bayangan, tanpa jejak institusi." Malam harinya, Yoga duduk sendiri di kamar baraknya. Ia menatap daftar nama yang tertera di dokumen flash disk. Salah satunya membuat matanya membelalak, Kolonel Suganda mantan mentornya di pelatihan tempur, kini menjabat sebagai kepala logistik lintas daerah. Ia ingat betul, pria itu yang dulu pertama kali mengajarinya soal loyalitas dan kehormatan. Tapi kini, namanya berada di jantung daftar hitam. Keesokan harinya, Yoga menyamar kembali, kali ini sebagai kurir logistik swasta, dan menyusup ke gudang distribusi di bawah kendali Suganda. Di sana, ia menemukan tumpukan berkas manipulasi pengiriman, markup dana pengamanan jalur, hingga pengalihan senjata ke pihak-pihak tak dikenal. Semuanya tersusun rapi, tersembunyi di balik dokumen sah. Yoga sadar, inilah akar sesungguhnya dari jaringan Bronto, sistem yang rusak dari dalam. Namun belum sempat ia kabur dengan barang bukti, suara sepatu bot bergemuruh dari belakang. 2 pria berseragam hitam menghadangnya,
wajah mereka dingin dan tanpa nama di dada. Serda Yoga Yosafat, atas perintah tak resmi dari atasan, Anda ditahan karena pelanggaran protokol penyamaran. Suara mereka tegas. Tapi Yoga tahu, ini bukan penangkapan, ini peringatan. Atau lebih tepatnya, intimidasi. Saat digiring keluar, seseorang membisikkan kata-kata tajam ke telinganya, "Berhenti, Yoga. Ini bukan lagi soal jalanan atau preman. Ini soal siapa yang berani melawan sistem." Tapi Yoga hanya menatap lurus ke depan. Dalam dirinya, api semakin menyala. "Kalau sistemnya kotor, maka akulah yang akan membakarnya," bisiknya lirih. Malam itu, Yoga dikurung di sebuah ruangan tanpa jendela di bawah markas bayangan. Bukan sel resmi, melainkan ruang interogasi yang hanya digunakan untuk orang dalam. Ia tidak dipukuli, tidak diancam secara verbal, tapi tekanan psikologisnya lebih berat dari peluru. Setiap jam, seseorang masuk hanya untuk menatapnya diam. Setiap makanan yang datang, terasa seperti ujian terakhir sebelum racun. Tapi Yoga tahu satu hal, jika mereka ingin membungkamnya, mereka tak perlu repot seperti ini. Artinya, mereka masih ragu. Masih takut pada kebenaran yang ia bawa. 2 hari kemudian, Letkol Derajat diam-diam menemuinya. Dengan ekspresi kaku, ia meletakkan sebuah amplop besar berisi dokumen dan rekaman asli. "Seseorang di dalam membocorkan perintah eksekusi terhadapmu, Yos. Kau harus hilang. Mulai sekarang, kamu bukan bagian dari Kopassus secara resmi. Anggap ini desersi, tapi kami akan tutup jejakmu. Operasi tetap berjalan, tapi kamu sendirian." Kalimat itu seperti hukuman mati, namun juga hadiah kemerdekaan. Yoga keluar malam itu juga dengan identitas baru. Ia bukan lagi Serda Yosafat. Kini ia adalah Arman, mantan sopir tambang yang kembali menyelidiki sendiri. Dengan laptop butut dan kartu SIM tak terdaftar, ia menyebarkan sebagian data ke jaringan jurnalis investigasi. Ia tahu, jika ia tidak bisa menjatuhkan sistem dari dalam, maka ia harus menelanjanginya dari luar. Tapi bermain di luar garis berarti satu hal, semua orang bisa jadi musuh, termasuk teman lama. Dalam pelariannya, ia bertemu kembali dengan Rasti, seorang jurnalis yang dulu pernah meliput kasus Bronto, tapi berhenti karena ancaman pembunuhan. Kini, melihat data yang dibawa Yoga, semangat Rasti menyala kembali. Mereka berdua mulai menyusun laporan besar, dengan bukti penggelapan, pemerasan, bahkan transaksi narkoba yang melibatkan oknum tinggi di militer dan kementerian. Namun, mereka tak pernah menyadari bahwa jejak digital mereka sedang dilacak. Saat mereka berpindah dari satu safe house ke safe house lain, Rasti diserang di depan warung makan, dan ponselnya dirampas. Ia selamat, tapi Yoga paham satu hal, mereka sedang dikejar bukan oleh preman, tapi oleh pasukan yang sangat terlatih. "Ini bukan tentang kebenaran, Yos," kata Rasti dengan suara gemetar. "Ini soal siapa yang paling dulu menghancurkan siapa." Di puncak kekacauan, Yoga menerima pesan dari seseorang tak dikenal. Pesan itu hanya berbunyi, "jika ingin menjatuhkan mereka, datang ke dermaga 17 malam ini. Sendirian, jangan bawa Rasti." Yoga tahu ini bisa jadi jebakan. Tapi ia juga tahu, di titik ini, tidak ada lagi ruang untuk aman. Ia memeluk Rasti, menatap matanya dalam-dalam, dan berkata, "Kalau aku tidak kembali, sebar semuanya. Jangan takut." Malam itu, di dermaga 17, Yoga berdiri di antara peti-peti kayu dan bau solar yang menyengat. Angin laut mengoyak jaketnya, dan dalam kegelapan itu, muncul sosok pria tua berpakaian sipil dengan wajah yang tak asing. Kolonel Suganda, mantan mentornya, tapi kali ini, bukan sebagai guru, melainkan sebagai musuh. "Kau mau bunuh sistem, maka aku akan kubur kau dengan sistem itu." Dermaga 17 hening seperti kuburan, diterangi hanya oleh lampu-lampu kontainer yang berkelip redup. Yoga berdiri tegak, tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena seluruh dendam, kebenaran, dan harga diri bergemuruh dalam nadinya. Di depannya, Kolonel Suganda berjalan pelan, didampingi 4 pria bersenjata lengkap. Tapi yang paling menusuk adalah senyumnya, senyum dingin seorang pengkhianat yang merasa dirinya tak tersentuh hukum. "Yosafat, anak kesayangan Kopassus," ucap Suganda santai. "Kau pikir dengan data dan semangat moral itu kau bisa tumbangkan sistem ini? Kami bukan preman, kami adalah sistem." Tapi Yoga tak menjawab. Tangannya di balik punggung menggenggam pemantik dan remote kecil. Tanpa sepengetahuan Suganda,
Yoga telah menanam alat peledak di truk tangki bahan bakar di ujung dermaga. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menciptakan momen. Satu langkah lagi, Suganda memberi kode. Para prajurit mendekat. Yoga menekan remote. Ledakan besar memecah malam. Asap dan api menyala membakar sebagian dermaga. Dalam kekacauan itu, Yoga menyelinap, menyerang satu persatu. Ia tak menembak membabi buta, tapi menghajar dengan presisi. Dalam 3 menit, 2 orang tumbang. Yang lainnya kacau dan kehilangan formasi. Yoga tahu, inilah panggung terakhirnya, ia tak bisa mundur lagi. Suganda menembak 2 kali, salah satunya menembus lengan kiri Yoga. Tapi Yoga tak berhenti. Dengan sisa tenaga, ia lompat ke arah pria tua itu, menghantamnya dengan siku, dan menjatuhkannya ke tumpukan jaring nelayan. Mereka bergulat sengit, saling serang seperti 2 binatang terluka. "Kau bukan siapa-siapa," teriak Suganda sambil menusuk bahu Yoga dengan pisau kecil. Tapi dengan sisa napasnya, Yoga membalik tubuh, mengunci leher mantan mentornya, dan membisikkan, "Aku adalah hasil dari semua kebusukanmu." Tiba-tiba, suara sirene dan helikopter memenuhi udara. Tim dari markas pusat, yang diam-diam mengikuti lokasi dari sinyal darurat yang dikirim Rusty, akhirnya datang. Mereka mendapati Yoga berdarah-darah, tubuhnya hampir roboh, namun berdiri di atas tubuh Suganda yang tak sadarkan diri. Salah satu jenderal muda turun dari helikopter dan berteriak, "Jatuhkan senjata." Ini operasi resmi. Seminggu kemudian, nama-nama besar yang disebut dalam rekaman Bronto dan Suganda ditangkap diam-diam. Negara tak pernah mengumumkan secara terbuka, tapi perubahan mulai terasa. Tak ada lagi preman yang berani berdiri di jalanan utama jalur truk, tak ada lagi pungli atas nama keamanan. Dunia tahu ada badai yang pernah menyapu diam-diam di balik pelabuhan. Yoga tidak kembali ke kesatuan. Ia memilih hidup sebagai orang biasa, menetap di desa kecil. Tapi bagi para sopir, namanya mulai beredar sebagai legenda diam, sopir hantu, lelaki yang membungkam preman dan menghancurkan sistem dari dalam. Ia tak butuh medali, cukup jalanan yang kembali tenang sebagai bukti bahwa perjuangannya menyala, dan akan tetap menyala dalam diam.